Oke, kita mulai kelas kita. Silakan seperti biasa menyalakan kamera. Tadi ada yang aneh nih. Mic 2 nyala. Oke, sip. Baik. Oke, ya. Saya lihat di sini semua sudah memasukkan tugas ya. Alhamdulillah lancar. Walaupun ini sedang pandemi dan juga sedang puasa nih, tapi masih tetap bersemangat. Coba kita lihat, ambil contoh salah satu. Nah, ini ya. Contohnya kelompok 15 yang beruntung nih. Mana orangnya dia? Oke. Hilmi, Zafran. Itu dia Hilmi. Ada. Zafran mana dia? Nggak dapat sinyal kali. Di Medan nggak dapat sinyal kali dia. Hilmi, lu udah siap belum buat kuliah offline? Insya Allah kalau emang offline siapa? Oh, lu udah vaksin? Belum. Belum vaksin? Belum. Oh. Waktu itu gue pernah nanya ya, siapa yang bersedia? Kayaknya nggak ada yang bersedia deh kuliah offline. Lu Hilmi bersedia nggak kuliah offline? Bersedia aja, Pak. Pasrah banget kayaknya lo. Oke, ini coba kita lihat. Oke, lumayan lebih bagus ya. Baik. Jadi beberapa saat yang lalu kita sudah bahas tentang minggu lalu kita bahas tentang simulated annealing ya. Oke. Kayaknya kita sudah pernah bahas tentang vehicle routing problem ya. Vehicle routing problem. Bentar, saya buka slide-nya dulu. Slide-nya. Oke, masih loading ternyata.
Agak lambat nih dia nih. Bukan lambat lagi. Bukan agak lagi, lambat banget. Oke. Sekarang kita coba pindah ke vehicle routing problem karena hari ini kita akan bahas ya bagaimana kita bisa menghasilkan initial solution buat VRP ya. Oke. Aulia Sena. Ya, Pak. Masih ingat tentang vehicle routing problem? Mencari rute terpendek, Pak. Ya, mencari rute terpendek, betul. Perbedaannya dengan TSP apa kira-kira Aulia? Setahu saya vehicle routing problem ini kelanjutan dari TSP sih, Pak. Jadi dia itu untuk punya limitasi, terus bisa dibagi berdasarkan klasternya gitu-gitu. Ya, dia ada limit. Salah satunya yang Ya. terkenal adalah limit kapasitas ya. Kapasitas. Jadi kapasitas kendaraan itu dia terbatas sehingga dia tidak bisa melayani semua titik sekaligus nih. Ya, jadi dia ini dulu deh. Dia misalnya pulang dulu, baru dia lanjut lagi, gitu. Oke. Pulang dulu, kemudian lanjut lagi, baik. Nah, ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk mengenerate solusi dari VRP ya. Nah, hari ini kita akan coba belajar tentang logika di balik itu. Kita belajar logika di balik itu, kemudian coba kita selesaikan ya. Nah, ada yang namanya ini cluster first, kemudian route second. Ya, masih ingat nggak, Hafid? Jadi kalau cluster first, route second itu jadi pertama tuh kita nentuin clusternya dulu, dibagi atas berapa cluster, terus baru dari cluster itu dibikin rutenya. Iya, betul. Jadi ini dibikin cluster 1, 2, 3 ya. Nah, satu cluster ini akan menjadi suatu persoalan TSP. Ya, jadi ini satu TSP, ini satu TSP, ini satu TSP. Jadi kalau sudah di cluster, kita bisa menggunakan library TSP yang kita punya ya, baik local search maupun simulated annealing gitu. Ini cluster first, route second. Kebalikannya gimana? Naufal, route first, cluster second. Jadi ditentuin dulu rutenya Pak, baru nanti berdasarkan kapasitasnya ditentuin apa namanya ininya clusternya. Ya, betul ya. Jadi rutenya dulu, mungkin rutenya ini misalnya sweep itu dia sapu ya. Jadi dia tarik garis, kemudian dia putar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Oke. Nah, coba sekarang kita cari gimana metodenya
sekarang kita balik lagi dulu ke Excel ya. Baik dulu ke Excel untuk mengasah kemampuan Excel kita. Nah, ini ada Excel ya. Misalnya kita ambil yang 26 titik lah ya. 26 titik seperti ini, atau 30 titik kali ya. Oh, jelek deh 30 titik. Kalau 48 titik, oke. Kita ambil yang 26 ya. 26 titik seperti ini. Nah, di sini kita punya 26 titik termasuk dengan ini ya. Sorry. Termasuk dengan deponya. Nah, ini data dari VRP-nya. Jadi kita punya lokasi dari deponya. Ya, deponya itu nggak punya demand 0. Kemudian kita punya titik-titik dari customers ya. 50. Ini koordinatnya 5241, demand 15. Kemudian 2723, demand 3 dan seterusnya. Di sini ada kapasitas kendaraan 48 gitu ya. Oke. Kira-kira Alfon ya. Kalau kita mau menggunakan metode sweep, kira-kira gimana caranya, Alfon? Pakai Excel yang tadi ya, Pak? Ya, pakai Excel yang tadi. Gimana caranya? Urutan gitu aja nggak bisa ya, Pak? Diurutin gitu ya. Supaya kita sama-sama satu persepsi ya. Satu hati, satu kata, satu perbuatan. Coba ulangi lagi tentang metode sweep, route cluster, route first, cluster second. Gimana caranya? Tadi pertama dibuat rutenya dulu, Pak. Rutenya ditentukan berdasarkan arah jarum jam ya, Pak? Ya, gimana cara bikin rutenya kira-kira? Gimana kira-kira, Alfon? Gue lagi lapar banget nih. Mungkin Alfon bisa jadi buat cemilan ya buat gue nih. Itu, Pak, dihitung dari yang paling dekat ke deponya, Pak? Ya, Anda bisa misalnya ya, tarik garis kayak gini. Nah, ini ya, ini satu. Kemudian kita putar. Bisa searah ke kanan atau ke kiri. Gitu ya. Jadi nanti jadi kita putar yang ini garis ini kita putar ke kanan terus ya ke kiri terus. Nah, ini akan mendapatkan urutan titik nih ya, titik ini, kemudian titik ini dan seterusnya. Gitu Alfon. Paham nggak lo? Paham, Pak, konsepnya. Paham. Coba kita ulang waskita. Coba ulangi tentang konsep sweep algorithm waskita. Halo, cek Pak, suara masuk. Jadi kalau sweep itu kita awalnya bikin satu garis gitu, bebas, kayak dari deponya itu keluar lah gitu, keluar terus nanti kita geser searah jarum jam atau berlawan jarum jam
Nah, itu kita lihat tuh titik-titiknya yang kena garisnya yang mana aja. Terus nanti kalau misalkan emang udah melebihi kapasitas kendaraan nih misalkan, nah itu nanti titik yang itu tuh yang terakhir kena garisnya itu berarti ada titik pulang gitu. Sebelum nanti lanjut ke titik selanjutnya. Itu Pak. Ya, cocok ya. Gimana caranya kira-kira pas tabik? Nah, misalnya ini nih. Coba kita copy di sini ya. Kita insert new, insert sheet, worksheet ya. Tes, Pak. Ya, Jadi yang pertama tadi kan apa narik garis, pilih yang terdekat istilahnya, terus habis itu kita kan sweep kiri atau kanan. Jadi habis itu kapasitinya itu sebagai constraint-nya. Kalau semisal sudah kayak mencapai capacity, baru dia balik lagi gitu Pak. Jadi itu cluster gitu. Jadi ya, yang pertama kita itu Pak nentuin depot dan nentuin titik yang pertama yang kita pilih. ya. Kalau datanya kayak gini gimana kira-kira pas tabik? Kita sama-sama brainstorming, sama-sama belajar ya. Jadi sama-sama belajar. Kalau orang naik sepeda itu dia jago bukan karena ngeliatin orang naik sepeda, tapi dia belajar naik sepeda. Nah, gimana kira-kira nih? Ini kapasitas 48 ya. Gimana cara kita sortingnya? Itu jaraknya nggak diketahui ya Pak? Kan jarak bisa kita hitung. Oh ya. Ya, jarak bisa kita hitung. Cara ngurutinnya gimana nih kira-kira nih? Kalau kita lihat dari sini. Pak mau bantu jawab Pak? Ya, siapa tadi itu? Sena Pak. Kalau menurut saya kayaknya di sort dulu dari sumbu X-nya gitu Pak. Karena kan kalau misalnya searah jarum jam ini sumbu X-nya itu bakalan makin berkurang terus. Ya, sumbu X-nya makin lama makin berkurang. Betul ya. Tapi kalau kita lihat ya belum tentu, Sena, ya enggak? Misalnya X-nya ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini ya. Nah, ini coba kita lihat. Ini baru ini. Ya. Udah hampir betul. Kalau berdasarkan X, ini dulu, baru ini, baru ini. Padahal kalau berdasarkan jarum jam itu ini dulu, baru ini, baru ini. Gitu. Jadi kita sebenarnya menggabungkan X dan Y. Kira-kira gimana? Si Farid nih yang bakal buka duluan. Jadi kita tanyain dia. Gimana Farid kira-kira? Udah hampir benar tadi si Sena tuh. Maksudnya dikit lagi lah, tambahin dikit lagi. Mungkin pakai ini Pak ya. Kalau dibagi kayak sistem kuadran gitu gimana Pak? Iya, sistem kuadran ya. Sistem kuadran. Jadi X sama Y digabungin, tadi X dari Sena, kemudian Farid pakai sistem diagram. Atau lebih tepatnya sebenarnya kita cari sudut ya. Jadi kita cari angle-nya. Jadi misalnya kita tarik garis ya, garis ini sebagai acuan, kan biasa ya, acuannya ini. Jadi kita putar ke kiri itu adalah ini duluan ya, karena sudutnya dibentuk itu lebih pendek. Lebih kecil lah. Baru ini, kemudian sudut ini dibentuk dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi sudut dibentuk dengan misalnya dengan sumbu X positif. Gitu ya. Jadi sudut yang dibentuk dengan ini saya tulis kira-kira hitung sudut mungkin dalam radian kali ya terhadap sumbu X gitu ya. Lalu kita sort.
Nah, ini untuk menghasilkan rute ya. Dari sweep algorithm. Mutia, gimana caranya ngitung sudut nih, Mutia? Di Excel atau kalau googling, kita googling aja boleh nggak Mutia? Boleh. Dosa nggak Mutia? Enggak dong. Hah? Dosa? Enggak sih Pak harusnya. Enggak. Komputer gue makin lemot nih gara-gara Mutia. Gimana? Coba apa ya kira-kira googlingnya Mutia? Calculate angle apa lagi ya? Vektor kali ya. Tambahin Excel ya. Aha, ini dia. Benar-benar ini ya, si dosen ini. Kenapa dia googling? Oh, degrees, ACOS, sum product, SQRT, apa ini? Apa kira-kira Mutia ini? Ini ada contohnya, ada demo-nya katanya. Nggak ada contoh yang lebih enak apa? Nggak usah buka Excel maksudnya. Oh ini nih, ini masih ingat nggak Mutia? Apa ini Mutia? Rumus apa ini? Masih ingat nggak? Waktu SD apa TK nih? Kelihatan nggak Mutia? Vektor kayaknya Pak. Hah? Rumus vektor. Rumus vektor, ya rumus vektor ini. Atau kalau dulu waktu SMA tuh ada rumus segitiga yang cos ya. A kuadrat sama dengan apa tuh ya? B kuadrat plus C kuadrat min 2AB cos theta. Masih ingat nggak Mutia? Udah lupa sih Pak. Ah, lu kayaknya nggak lulus SMA lu. SMA. Ya, sama itu ya. Jadi untuk dapat tetanya tinggal kita arkus ya. Arkus cos gitu ya. Makanya di sini di rumus ini tadi yang kita contek mana tadi? Nah, ini ada arkus cos ya. Kemudian sum product A dot B. Kemudian ini adalah dibagi dengan panjang A dan panjang B. Di apa namanya dinormalisasi gitu. Mana tadi ya? Normalisasi. Oke. Nah, ingat A dan B ini adalah vektor ya. A dan B ini adalah vektor. Maksudnya seperti apa? Jadi kalau misalnya kita mau menghitung misalnya sudut ini ya. Saya ambil garis ini. Dan ini ya. Kita mau ambil sudut ini. Oke, kita harus hitung vektor ini dan vektor ini. Gitu ya. Jadi bukan koordinatnya. Ingat ya, bukan koordinatnya. Koordinatnya itu bukan belum tentu vektornya.
belum tentu vektor dari titik diponya. Ya, belum tentu vektor dari titik diponya. Sehingga kita perlu cari vektornya. Anggap aja vektor yang pertama ini adalah langsung 1, 0 ya, karena kan dia sumbu X positif ya. Oke, vektor yang pertama dia adalah 1, 0. Jadi kita tambahkan di sini. Oke. 1, 0. Dan ini untuk semua ini sama. Oke, kayak gitu ya. Lalu yang dari titik ini ke sini, gimana cara ngitung vektornya nih? Karina. Aduh, Karina. Bau masakan lagi, gue tambah lapar, Karina. Gimana cara ngitung vektornya, Karina? Pakai yang koordinat X sama Y-nya tadi, Pak. Koordinatnya kita apa? Kita kurangin kan ya? Pakai Euclidean bukan sih, Pak? Ya, pakai Euclidean. Tapi ini koordinat untuk dapat vektor ini tinggal titik ini kita kurang titik ini. Oh iya, Pak. Gitu ya. Jadi vektor yang kedua adalah titik ini 5241 kita kurangin dengan dipo. Ya. Jadi 52 dikurangin 30 untuk X-nya dan 41 dikurangin Y-nya ya. Jangan lupa karena diponya itu apa namanya? Ini kita kunci ya. Supaya dia nggak bergeser. Oke. Bentar, gue lihat dulu ini kenapa yang bikin lambat. Yang bikin lambat komputer gue nih. Dia mungkin udah tua sekali. Menyerah. Aku buka apa lagi ya? Oh ini mungkin perlu ditutup ini. Bentar. Oke. Oke, ini saya copy ke bawah ya. Seperti ini. Ini vektor 1. Ini vektor 2-nya. Oke ya. Oke. Lanjut, Fahmi. Gimana cara mencari sudutnya jadinya tadi? Pakai rumus yang tadi, Pak. Arcus cos itu ya. Ya, Arcus. Arcus dari sum product ya, A dot B. Sum product ini. Oke, ya. Kemudian kita bagi dengan panjangnya ya, panjang ini. X dan Y. Panjang ini kan langsung 1 nih. Ya, panjangnya 1. Coba mungkin saya hitung panjangnya di sini lah. Oke. Gimana cara hitung panjangnya? Sum square. Oke. Oh, ada sum square ya. Berarti nggak perlu kayak. Ini kita bagi sum square, ada nggak sum square? Oh, ada. Baru tahu saya ada sum square ternyata. Sum square yang ini. Oke, jangan lupa di
akarin ya. Oke. Dan ini kita baru arcus cos ya. Cos. Nah, seperti ini. Nol koma 0,04 kayak gitu. Nah, ini kelihatan sudutnya dalam radian 0, ada yang 0, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3 ya. Kenapa nggak ada yang 4, Atariki? Kenapa kira-kira? 4 udah nilai maksimalnya kali ya, Pak? Kenapa? Udah dari nilai maksimalnya gitu, Pak. Nilai maksimal. Kalau sudut dalam derajat minimum berapa, maksimum berapa? Atariki. Minimum 0, maksimal 180. Minimum 0, maksimum berapa? 180. 180. Kalau 270 nggak bisa, 270. 270 derajat. Bisa deh, Mbak. Bisa. Maksimalnya berapa? Apa 270 atau 180 jadinya? 270 berarti, Pak. Ini kayaknya Atariki lagi banyak pikiran nih. Ini mau buka pakai lontong apa mau pakai es dawet gitu kayaknya ya. 360, Pak. Berapa? 360. 360. Iya, betul. 360. Sip. Teguh, kalau dalam radian itu derajat bisa kita ubah nggak, Teguh? Bisa, Pak. Gimana caranya, Teguh? Kalau nggak salah di convert enggak sih, Pak? Pembagian 180 dibagi pi. Ya, jadi 180 derajat itu ekuivalen dengan 1 pi ya. Iya. Kalau 360, itu setengah pi. Jadi 180 derajat itu setengah pi. Ya, Teguh. Jadi kalau 360 itu berapa pi? 1 berarti, Pak. Ya, 1 pi ya. Cakep. Jadi maksimum di sini 360 derajat atau 3,14. Ya, 1 pi maksimum. Si sudutnya dalam radian ya. Oke. Lanjut kinanti. Terus kita apain nih kinanti kira-kira? Di sort bukan, Pak? Ya, di sort. Oke. Di sort bisa mulainya bisa jadi 0 ya, nanti kita sort dulu. Ini mungkin saya copy ininya aja ya. Oke. Yang sini lah. Nah, ini yang penting adalah si ininya nih. Saya copy value dulu ya. Copy paste value. Nah, sehingga saya bisa hapus yang kurang pentingnya lah. Oh, ini penting. Ini kota, ini X, ini Y, ini dimen, ini radian. Oke. Gimana cara nge-sort di Excel, Kinanti? Ada di data kalau nggak salah, Pak. Ya, di data terus di Itu yang sort. Sort ini. Terus ini header ya, ada headernya. Kita sort by radian. Oke. Nah, ini dia. Kok salah ya? Enek sing beda iki.
Ini ada 0,04 kemana dia? 0,04. Oh, sorry. Ini nggak ke copy bener tadi. Sorry. Kita ulang lagi. Oke ya. Nah, ini dia. Berarti ini kita udah sort. Ya, kita sudah dapat yang namanya kelas route-nya ya. Sorry, mana kita? Route-nya kita udah dapat nih. Selanjutnya apa, Brian? Setelah kita dapat route-nya, kita apakan, Brian? Pak, Kita apakan setelah kita dapat route-nya? di clusterin, Pak. Ya, di clusterin. Gimana cara clusterinnya? Dari jarak, Pak. Dari jarak. Yang benar, dari jarak. Sorry, maaf. Dari kapasitas, Pak. Ya, dari kapasitas. Oke. Nah, gimana caranya di sini? Gimana caranya? Kayak di Ini kapasitasnya berapa kendaraannya? 48. 48, kemudian Berarti demand harus kurang dari kapasitas ya, Pak? ya kita coba ya, 15 tambah 8. Lu bisa lihat sum di bawah sini ya, ada sum di bawah. Oke, 23, 49. Aduh, tanggung banget ya. 49 ya. Berarti sampai sini doang nih. Ini mungkin kita anggap ini adalah satu klaster. Oke. Nah, sekarang yang ini ya. 26 tambah 6 tambah, nah ini dia satu klaster juga. Oke. Oke, demand-nya kecil banget ya. Apa namanya? Sorry, kapasitasnya kecil ya. Coba kita nyontek di sini. Oh iya, cuma 2 atau 3. Nggak apa-apa. Oke. Kelihatan nggak garis-garisnya nih? Mungkin gua perlu ini dulu kali ya. Hilangin apa namanya? Nah ini, kita buat dia. Oke. Lalu ini tambah ini masih bisa. Masih bisa. Oh, nggak bisa. Sampai sini aja, 3. Oke. Jadi ada berapa klaster, Daniel, nih? Solusi kita. Berapa? Ada berapa klaster solusi kita nih yang pakai sweep algorithm? Dari jumlah kotaknya, Pak?
Ya, jumlah kotaknya ada berapa? 6, 7, 8, 9, 10, Pak. Ada 10 ya. Masing-masing ini dia demand-nya nggak boleh lebih dari 48. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu untuk sweep algorithm. Nggak ada? Oke. Ini saya punya jarak 600 ya. 607. Nah, ini gambarnya seperti ini. Mungkin cakep ya. Sekarang kita coba masukin ini nih ya. Berarti kan ini apa namanya? Rutenya adalah ke kota 1 kemudian ke kota 6. Dari Dipo ke kota 1 ke kota 6 balik lagi ke Dipo. Dari Dipo ke kota 19, ke 14, ke 23 balik lagi ke Dipo. Seperti itu ya. Jadi saya bisa tes di sini. Oke. Jadi ini coba kita hilangin dulu. Jadi 0 dulu semua. Ini ada template Excel buat ngetes solusi ya, buat ngetes solusi. 0, 1, 6, kemudian balik lagi ke 0. 19, 14, 23. Balik lagi ke 0. 15, 5, balik lagi ke 0. 20, 17, 24. Balik lagi ke 0. 21, 7, 18, balik lagi ke 0. 13, 16, 22, balik lagi ke 0. 12, 11, 2, 4, 25, bagi ke 0, 8, 9, bagi ke 0, 3, dan 10. Oke. Oke, ini jaraknya 900 ya. 50% lebih banyak nih. Coba kita lihat gambarnya sekarang. Ada yang salah jangan-jangan kita ini. Tadi kayaknya di rumus Excel-nya ada yang kurang deh, Pak. Yang sum square-nya. Sum square-nya, coba kita lihat ya. Kok bisa aneh gini ya? Coba kita nyontek dulu di sini ya. Masih dibagi lagi, Pak, kalau di sini. Ya, ini dibagi lagi ya. Dibagi lagi, oke. Sayangnya nggak ada gambar ya sih, jadi kita sulit untuk verifikasi ya. 16, 52, 41. Oke, 52, 41. Lalu 62, 42. 61, 33. Ini salah nih, 61, 33 nih. Enggak ya.
Coba kita lihat hasilnya. Dua 1 minus 3. Iya. Apa kita perlu mikirin kuadrannya ya? Ini kuadrannya mungkin kita ada kesalahan kuadran di sini. Kan kuadran 1. Ini harusnya 0,22 ini kuadran 4 ini ya. Tapi kenapa dia 0,22? Nah, coba kita contek lagi. Jadi dia kayaknya salah. Salah kuadran kayaknya. Atan 2 katanya. Oke. Jadi saudara-saudara kita mengalami kita ke Atan 2 ya. Oke, ini harusnya minus ya kata Atan 2 nih. Berarti kita perlu tambahin pi ya. Oke, kita salah kode. Sangat disayangkan sekali. Saya ulang. Kita ulang.
Oke, kita pakai yang ini berarti yang lebih betul nih. Udah dapat sudutnya, baru kita sort ya. Oke. Lima belas 8. Oh, sorry. Kota 1 dan kota 6. Sepuluh dan 14. Ini 3 sendirian. Oke, kemudian 5 dan 20. Oke. Pak, mohon maaf Pak, ada yang salah Pak. Ya, yang sebelah mana yang salah? 824 sama 9. 824. Oke. Terima kasih. 824 dan 9. Coba kita cek lagi. 1 6, 10 14, 3, oke, 5 20. 17 21 25 74, oke. 13 16. 11 22 18. Oke. 15 23 ini harusnya. 15 23. 0 19 dan 0. Oke. Coba kita lihat apakah ini udah benar apa enggak ya. Oke. Oh, lebih jauh dia. Bisa lebih jauh ya. Bagi kita lihat gambar ya dulu deh. Loh. Lebih parah jadinya. Cakep. Oh, ini negatif dua-duanya. Oke. Berarti harusnya
Saya masih salah nih. Negatif itu kalau dia dipositifin ditambahin pi per 2 kayaknya. Oke ya. Negatif ya. Minus negatif. Nol 14. Nol 3. Oke. Jadi puluh itu 1 pi ya, sorry ya. 180 derajat itu 1 pi. 180 itu 1 pi, berarti kita salahnya adalah cara gini. Hop. So, 80 itu 1 pi. Nah, yang negatif ini berarti dia adalah minus 3, minus 17. Minus 1,74. Oke ya. Jadi 1 pi, tambah 2 pi berarti ya. Kalau dia negatif ditambah 2 pi, sorry. Bukan tambah pi. Ini hancur dunia persilatan. Nurul, masih ada nggak Nurul? Iya, Pak. Ngikutin nggak Nurul? Ngikutin, Pak. Jadi gue tadi kayaknya salah itu. Betul nggak? Satu lingkaran tuh 1 pi apa 2 pi ya? Satu lingkaran 1 pi apa 2 pi? 1 pi kayaknya. Satu lingkaran itu
1 pi itu 180 derajat. derajat. Berarti 2 pi ya, Pak? 2 pi. Oke, mudah-mudahan kita nggak salah lagi nih, Nurul. Oh ya, kita satu enam. Nih, gua males coba kita ini aja lah. Satu enam 14. Oke. Kemudian 520. Tandem dulu. 17, 21, 7, 13. Ini kalau di Excel susah, gimana di itu ya? Di Python. 16, 12, 11. Delapan, 9. Sepuluh sendirian. Tiga sendirian. Oh, enggak. Oke. Nah, gua masih nggak tahu ini benar apa enggak, tapi kita coba aja. Oke, dan ini udah lumayan 700 ya. Apa namanya? Kira-kiranya lumayan oke. Oke, ini gambarnya. Ini kelihatan metodenya metode sweep ya, metode menyapu gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Gue sampai menghabiskan waktu sampai nggak jelas ini. Nah, metode sweep ini juga bisa kita mulai dari beberapa titik ya. Anda kan bisa lihat ya, kita mulai tadi bandingin dengan garis sumbu X ya. Tapi bisa juga kita mulai dari garis ini nih, sumbu Y positif. Terus kita putar ke berlawanan arah jarum jam. Kita juga bisa mulai sembarang, misal di titik ini. Kemudian kita mulai dari sini terus ke sana, ke sana, ke sana. Nanti akan bisa jadi hasilnya berbeda. Kenapa? Karena ada constraint capacity-nya ya, ada constraint capacity tadi. Begitu juga kita bisa coba yang berlawanan arah jarum jam dan yang searah jarum jam. Gitu. Ada pertanyaan? Nggak ada, gampang. Coba kita tanya si Nesia.
Ya, Pak. Udah buka belum Indonesia? Saya nggak puasa, Pak. Oh, nggak puasa. Oke. Baik, kirain ngikutin si Farid nih. Farid udah buka belum? Belum kayaknya dia nih. Belum. Belum ya. Nesia, kira-kira TSP sama VRP lebih mudah mana? Lebih kayaknya TSP, Pak. TSP lebih mudah, berarti lebih sulit VRP. Kenapa kira-kira gitu, Nesia? Soalnya kayak perlu nyari radian gitu-gitu, Pak. Lebih rumit mungkin. Lebih rumit, ya. Ya, rumitnya memang kalau ini kan metode sweep ya. Sebenarnya metode sweep buat si siapa namanya TSP juga bisa tuh buat TSP ya. Cuma yang bikin ribet adalah constraint capacity-nya nih yang di sini nih. Nah, ini bikin ribet. Jadi harusnya dia mulus ya, ke sini terus ke sini ya. Dia harus balik lagi. Itu yang bikin dia ribet. Oke. Lalu saya mau bahas satu lagi metode sebenarnya namanya metode Cartwright saving. Oke, tadi ada metode 1, metode sweep ya. Oke. Metode sweep. Nah, sekarang saya mau bahas metode Cartwright saving. Ini biasanya orang nyebutnya CW ya, CW saving. Jadi metode saving itu kayak apa sih? Contohnya ada di sini ya. Metode saving itu adalah jadi awalnya ya yang disebut saving itu apa bahasa Indonesianya saving? Fakhri. Terjemahan saving apa? Simpenan, Pak. Simpenan. Bahasanya hebat juga loh ya. Kalau simpenan biasanya cewek, Fakhri. Tabungan lah, Pak, tabungan. Tabungan. Nah, kalau tabungan kok masih bisa terima, tapi kalau simpenan itu simpenan sama simpanan tuh beda, Fakhri. Beda ya, Pak. Simpanan berjangka gitu kan, simpan. Ini simpenan. Aduh. Parah juga pakai ini. Ya, saving di sini adalah penghematan ya. Maksudnya adalah penghematan. Jadi awalnya ya, setiap titik itu dia diassign bolak-balik dari depo. Ini misalnya cuma ada 2 customer. Dari DPO tuh ngirim ke customer 1, balik lagi langsung. Kemudian untuk customer 2 kirim dari depo, balik lagi langsung. Gitu. Ini adalah solusi yang visible ya, solusi yang tidak melanggar constraint. Kan pasti kalau satu kendaraan mengirim satu customer kan pasti dia nggak melanggar kapasitas ya. Tadi kapasitasnya 48 pasti dia cukup nih buat nganter. Gitu. Nah, yang dinamakan saving ini kan sebenarnya agak-agak kurang efisien ya. Gitu. Zafran udah datang. Zafran, lu udah datang belum? Udah, Kak. Udah. Buka di sana jam berapa, Zafran? 6:30. 6:30, ya Allah, kasihan banget Zafran. Masih lama nak hidupmu nak. Ini baru 5:17. Masih sejam lagi. Kalau saya masih paling sekitar 30 menit lagi Zafran. Mohon maaf ya Zafran ya.
Mendingan lu pindah aja ke Surabaya tuh, numpang sama Pak Stabik suruh pulang ke Surabaya, terus kita numpang Surabaya. Coba Zafran lihat di sini ya, Zafran. Menurut kamu ini ada pemborosan nggak? Ada. Kenapa pemborosannya di mana, Zafran? Karena dari depot kan ke yang cas 1. Cas 1-nya harusnya ke cas 2 langsung, tapi malah ke depot lagi. Ya, dia customer 1, dia balik lagi ya ke depo ya. Baru nganter ke customer 2. Ada pemborosan di situ. Usulan lu gimana supaya nggak boros-boros amat? Ya dari customer 1 langsung ke customer 2 sih, Pak. Ya, oke. Jadi dari depo kita ke customer 1, lalu ke customer 2, baru balik lagi ke depo gitu ya. Jadi ada cinta segitiga di sini. Tapi kalau cinta kadang wajah yang boros itu lebih punya keuntungan sih, Zafran ya. Kalau wajah boros kan kelihatannya sudah mature gitu ya. Merasa nggak lo kayak gitu? Belum, Pak. Belum, maksudnya gimana? Hah? Nggak pernah. Artinya udah dianggap dewasa gitu, bisa mengayomi. Oke, ini katanya lebih efisien. Nah, gimana cara ngitung penghematannya, Zafran? Itu Pak, distance depot ke yang customer 1 tambah distance yang dari 2 ke depot kurang distance 2 ke 1. Ya. Jadi sebenarnya kita kita ubah yang ini ya. Kita ubah yang ini menjadi ini kan. Kita lihat ada penghilangan jalur nih. Jalur ini dihilangkan. Jalur ini dihilangkan, tapi ini dihilangkan ya. Tapi ditambah jalur ini gitu. Jadi cara menghitung penghematannya tinggal yang dibuang ditambah dengan yang ditambah. Nah, ini yang dibuang kan, yang dibuang. Ini yang dibuang juga. Kemudian dikurangi dengan yang ditambah, yang ini. Oke. Jelas ya, savingnya itu dari mana? Nah, coba saya tanya sekarang. Fahmi, Wahyu, masih ada nggak Pak Fahmi ini? Ada, Pak. Ada, oke. Penghematan di sini bakal bernilai positif atau negatif atau nggak tahu, Fahmi? Kira-kira gimana? Saya bingung sih Pak, itu D maksudnya apa? D itu distance. Jarak. Oh ya. Distance ya. Menurut lu harusnya positif sih Pak. Dari mana lu tahu positif sudah hamil? Depot 1. Kan itu jarak dari depo ke 1 terus ditambah jarak dari titik 2 ke depo dikurangin jarak dari 2 ke 1. Nggak tahu sih Pak, tapi kalau positif apa enggak. Nggak tahu, nggak bisa nebak loh. Coba kita tanya Julius, bisa nebak nggak lo? Bakal positif atau negatif, Julius? Sepertinya negatif sih Pak. Kenapa bisa bilang kayak gitu? Nah, yang dikurangin itu jaraknya lebih jauh harusnya karena dia bolak-balik. Dikurangin. Ya, tapi dibalik nih sebenarnya nih, yang dikurangin yang ini nih. Ya. Ini plus kita tambah ya.
Maksudnya kita tambah jalur, tapi untuk menghitung saving dia jadi minus. Gitu ya. Untuk menghitung saving yang dihilangkan 2 ini kita kurangi yang kita tambah. Ya, ini Dipo ke-1, Dipo ke-1 ini, Dipo kedua ini kita tambah ya. Kemudian dikurangin yang ini. Ini adalah penghematan ya. Jadi tadinya bolak-balik, ya ini kita buang. Nah, itu sebenarnya selisih antara ya yang ini, yang bolak-balik dengan yang langsung. Gitu. Bakal positif atau negatif? Coba Andrew. Andrew pernah dengar nggak segitiga? Kalau segitiga itu, cinta segitiga ya. Cinta segitiga A, B, dan C. Pernah nggak lo, Andrew? Pernah. Segitiga, Pak. Pernah mengalami cinta segitiga? Enggak, Pak. Oh, nggak pernah. Kalau misalnya A, kita ambillah A ya, dibandingkan dengan B plus C. Titik. Ada hubungannya nggak nih? Dalam sebuah segitiga, sisinya A, B, dan C. Segitiga bisa apa aja nih? Bisa right triangles, bisa apa namanya siku-siku, bisa juga yang tumpul gitu ya. A, B, C. Nah, hubungan antara 3 insan ini gimana? A, B, dan C. Hubungannya gimana? Di tengahnya ini. Andrew. Mungkin kalau sudutnya lancip semua, A-nya bakal lebih kecil Pak dari B plus C. A-nya lebih kecil dari B plus C. Kalau yang segitiga ini? Siku-siku nggak berlaku. Sama sih Pak ya. Sama. Kalau yang tumpul? Nah, sebenarnya nggak tahu Pak, kalau yang tumpul kan ada yang panjang banget tuh Pak. Itu, tapi kayaknya lebih kecil juga sih Pak. Kayaknya lebih kecil juga sih. Lebih kecil juga. Oh. Coba kita tanya, Haikal Aulia, lu setuju nggak nih sama Andrew nih? Kayaknya berlaku juga deh Pak, kalau kayak gitu Pak. Berlaku juga ya. Lu lagi di kafe mana, Haikal lo? Udah siap-siap buka aja bukber ya, di mana lo? Saya di rumah Pak. Ah, masa sih orang pakai HP gini ketahuan? Laptop saya mati Pak, tadi belum sempat dicas gitu Pak. Saai nih, Haikal nih. Ya ini berlaku ini ya. Jadi sebenarnya ini ada sama dengan kalau dia garis lurus gini ya. Ini A, ini B, kemudian yang dari ujung ke ujung C nih. Jadi C sama dengan A tambah B. Tapi untuk sebuah segitiga dia berlakunya A, salah satu sisi itu lebih kecil dari penjumlahan 2 sisi lainnya ya. Ini kan segitiga nih ya. Jadi sisi ini itu selalu lebih kecil dari penjumlahan ini dan ini. Gitu ya. Jadi saving ini harus pasti bernilai positif. Oke. Oke, ini cara menghitung saving dan metode, tapi metode savingnya belum selesai ya. Metode savingnya belum selesai. Eugene, ada nggak Eugene? Ada Pak. Ya, Eugene. Kalau kita mau saving, lebih enak savingnya banyak apa savingnya dikit, Eugene? Lebih menguntungkan mana, Eugene? Aduh, sorry, saya barusan ke disconnect. Eugene, kira-kira kalau kalau kita mau saving, lebih enak savingnya banyak apa savingnya dikit, Eugene? Banyak, Pak. Banyak, ya.
Ya, itu metode saving tuh kayak gitu ya. Jadi kita coba, nah ini contohnya lagi ya, saving. Tadi bolak-balik, ubah jadi langsung direct ya. Tadinya kita perlu AI, IA, bolak-balik, kemudian AJ, JA, kemudian kita ubah jadi segitiga langsung A ke I, ke J, ke A. Nah ini tinggal selisihnya aja nih, selisih yang ini dikurang yang ini, itu adalah saving kita. Jadi metode saving adalah kita coba mensort atau meranking saving dari yang terbesar ke yang terkecil. Oke. Jadi kita anggap ya di sini, kalau kita kembali lagi misalnya ini, jadi misalnya ini kotak 1, 2, 3, 4, ini ada 25 ya. Pertama-tama itu kita anggap 1 sampai 25 itu dia dilayani oleh masing-masing oleh rute yang berbeda. 1 itu dilayani oleh rute sendiri, 2 dilayani oleh rute sendiri, 3 dilayani dan seterusnya. Lalu nanti kita cari hubungan ya, atau kita cari saving. Gimana kalau 1 dihubungkan dengan 2 nih? Dihubungkan maksudnya apa? Maksudnya dibuat jadi cinta segitiga. Tadinya dia pisah, ya kita buat jadi cinta segitiga. Jadi 1 dan 2 kita cari savingnya berapa. 1 dan 3 kita cari savingnya berapa. 1 dengan 4 kita cari savingnya berapa. Terus sampai 1 dengan 25. Begitu juga nanti 2 versus 3 savingnya berapa. 2 versus 4 savingnya berapa. Terus sampai 2 sampai 25. Terus nanti kita cari setiap pasangan itu dan kita ambil saving yang terbesar. Gitu ya. Jadi kita coba cek, hitung semua savingnya, lalu kalau bagus kita gabungin ya, kayak gini. Jadi seperti ini. Oke. Nah, itu kita ranking saving dari terbesar ke terkecil. Kemudian ini kita gabung-gabungin nih. Nah, gitu ya, kita gabung-gabungin. Selama apa? Kita gabung-gabungin selama dia tidak melanggar constraint dari apa? Melanggar constraint dari kapasitas. Ya, melanggar constraint kapasitas. Sama juga kalau dia bukan di rute yang sama. Gitu. Oke. Oke, saya akan coba ilustrasikan ya. Mudah-mudahan tidak yang kecil aja yang ini. Nah, yang ini ya. Yang kecil. Kenapa yang kecil? Karena dosennya malas. Jadi masing-masing pertama ya, ini ada, kita cuma punya 4 customer ya, masing-masing itu dilayani oleh rute yang berbeda. Gitu ya. Lalu kita hitung saving, gimana kalau kita mau hitung saving 1 dengan 2 kita gabungkan, 1 dengan 3 kita gabungkan, 1 dengan 4 kita gabungkan, 2 dengan 3 kita gabungkan, 2 dengan 4 kita gabungkan, 3 dengan 4 kita gabungkan. Gitu. Ya, kita coba cari hitung savingnya ya. Nah, ini jaraknya ada nih sebenarnya ya. Ini kebetulan udah ada jaraknya. Ya. Saya kecilin dulu bentar supaya kelihatan jaraknya. Oke. Ya.
karena dia satu rute dari Dipo ke 1 balik lagi ke Dipo ya, berarti kita bisa ambil ini nih 10 ya. Tapi 10 ditambah ini 10 juga. Bolak-balik ya. 0 ke 1, 1 ke 0 ya. Yang ini adalah 0 ke 2 tambah 2 ke 0. Ya. Kalau simetris tinggal dia kita kali 2 aja ya. Oke. Nah, sekarang kita coba cari DIJ-nya, DIJ ya. DIJ-nya berarti 1 ke 2. 1 ke 2 adalah ini. 1 ke 3 adalah ini ya. Satu ke 3, kemudian 1 ke 4 ini. Lalu 2 ke 3, 2 ke 3 adalah ini. 2 ke 4 adalah ini, 3 ke 4 adalah ini. Oke. Nah, saya akan hitung saving-nya. Oke, jadi saving-nya adalah 0 ke 1. Sorry. Langsung aja kali ya. Saya perlu tambah 0 ke 1 sama 2 ke 0-nya nih. 0 ke 1. Oke, ini 2 ke 0-nya. D-root-nya aja langsung lah. Nah, ini di sini kita bisa hitung saving-nya ya. Saving-nya adalah si D-root ini kita kurangin kalau dia sendirian nih. Sendiri, 1 sendiri, sama 2 sendiri. Kurangin ini berarti. Nah, gitu ya. Salah, terbalik berarti. Oke ya. Oke, ini ya. Kemudian sama 1 dan 3, 1 ditambah rute 3 dikurangin kalau dia digabung. Nggak ada saving, berarti dia sebenarnya garis lurus nih, 1 dan 3 nih. 1 dan 3 ini garis lurus. Kemudian 1 dan 4 kita gabungin, rute 1 tambah rute 4 dikurangin dengan rute gabungan. Oke, 2 dan 3. Sorry. Dikurangin rute gabungan. Kemudian 2 dan 4 dikurangin dengan rute gabungan. Kemudian 3 dan 4 dikurangin dengan rute gabungan. Oke. Nah, di sini kita berhasil menghitung saving ya.
Jadi di sini kalau kita lihat, kita pilih saving yang terbesar, yaitu kita entah menggabungkan 1 dengan 2 atau menggabungkan 3 dengan 4 ya. Ingat ketika menggabungkan kita harus lihat constraint capacity-nya ya. Yang ini nih, constraint capacity. Max weight-nya. Nah, kalau ada constraint yang lain juga perlu. Sama dia nggak boleh digabungin kalau dia udah sama rutenya. Udah rutenya sama kok digabungin, nggak boleh. Begitu juga nggak boleh yang digabungin yang di dalam nih ya. Oke, yang interior ini kayak ini kita gabungin dengan yang lain. Nah, itu agak sulit. Yang bisa digabungin cuma di ujung sini aja nih sebenarnya. Walaupun begitu ada juga yang menggabungin di tengah-tengah sih. Oke, tadinya ini sendirian 1, 2, 3, 4, kita menggabungkan 1 dengan 2 dan 3 dengan 4. Ya. Jadi kita gabungin 1 dengan 2, ini udah kelihatan kegabung 0, 1, 2, 1 rute, 0, 3, 4, dia juga 1 rute ya. Dan demand-nya juga dia nggak melanggar nih, karena demand-nya 10 dan ini 33. Ya, oke. Ada pertanyaan sampai sini? Metode saving. Jadi 2 metode ini adalah metode awal yang bisa kita gunakan untuk kalau menggunakan heuristik nanti sebagai solusi awal ya, sebelum nanti kita tambahkan dengan local search gitu. Nggak ada pertanyaan? Kayaknya udah mulai lapar, sementara kita lihat dulu si Farid ternyata udah makan kayaknya dia, diam-diam. Baik, sampai sini dulu ya. Sampai sini dulu. Selamat berbuka puasa, terutama buat Zafran. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.